Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur padamu Tuhan. Oh yeah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Happy Great Sunday dari Revival Worship Church. Dan kami mengucapkan welcome to Reward Church. Reward Church itu artinya Revival Worship
Church. Pastor David Novendus as a senior pastor, dan saya Pastor Jacqueline Selose dan seluruh tim mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah, Yesus Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Kau berikan kami hari yang baru, di mana setiap kami merayakan kemenangan, kebangkitan dari maut, yang menjadi bagian kami juga kebangkitan itu kekal selama-lamanya. Mau berdoa, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu, taruhkan hikmat pewahyuan, taruhkan isi hati Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu tidak ada batasnya. Kau sucikan, Kau kuduskan, dan Kau yang mengampuni setiap kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang janji kebangkitan Kristus. Saudara, kalau ada orang yang berjanji kepada saudara dan kemudian kita menunggunya itu deg-degan, menunggu dengan waktu yang cukup lama, menunggu kayaknya tidak ada tanda-tanda ada penggenapan, dan kemudian at the end kemudian dia genapi. Saudara, dia janji dan kemudian dia menepati janjinya. Saudara, kita akan angkat respect kepada orang itu, dan kita akan menaruh trust lebih. Karena apa? Semua omongan dia itu bukan hanya omong kosong, cuman kayak sambil dia ngomong doang, asbun aja. Tapi ternyata semua janjinya apapun itu dia genapi, bahkan melebihi daripada yang dia janjikan. Saudara, itu akan membawa kesan yang dalam kehidupan kita, bahwa one day kalau orang ini juga janji, atau kalau kita minta tolong dengan orang ini, pasti dia akan melakukan bahkan melebihi dari apa yang dia sudah janjikan, saudara. Dan itu akan membuat rasa nyaman, rasa percaya, trust kita naik levelnya. Saudara, yang berjanji kepada kita yaitu Yesus. Saudara, dia berjanji. Alkitab mencatat bahwa ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan saya ingin share bagaimana ketika sebelum Yesus mati, Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa anak manusia akan diserahkan, anak manusia itu akan disalibkan, anak manusia itu akan mati, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan kemudian dia bangkit dari maut. Jadi tidak ada dikuburkan, atau bukan Tuhan yang mati. Karena pada saat itu murid-murid itu berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Mereka melihat mujizat, mereka melihat ada banyak spektakuler hal-hal yang dahsyat dia lakukan. Tapi kemudian kan ada murid-murid tergoncang ketika tahu bahwa Tuhan atau guru atau Mesias atau Tuhan yang mereka percaya kemudian memang akan mati, saudara. Dan ada beberapa murid, mereka sampai imannya tergoncang karena di mana Tuhan yang kami sembah. Kalau saudara pernah ingat kisah daripada murid-murid yang berjalan di Emmaus, satu kampung itu, dikatakan ada murid-murid yang berjalan bersama dengan dia, dan kemudian dia menampakkan diri di situ, dan kemudian mereka berkata, mereka curhat tanpa mereka sadari. Dikatakan, dulu itu ada Mesias, ada guru Tuhan, kamu kenal nggak? Kamu ingat nggak? Dia tanya kepada pribadi Yesus bahwa pernah berjanji, tapi kemudian dia mati. Dan mereka kehilangan kepercayaan, karena ternyata yang mereka percaya, yang mereka andalkan, yang berjanji dan melakukan perkara-perkara yang supranatural itu kemudian berjanji dan kemudian mati. Dan mereka kehilangan. Dia kata, dulu memang kami berharapkan dia, tapi kemudian artinya bahwa sekarang udah tidak mengharapkan karena sudah mati oleh tentara-tentara Romawi. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa memang Yesus itu dia janji. Alkitab mencatat, menubuatkan. Saudara, bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan dengan jelas dikatakan bahwa memang anak manusia itu akan diserahkan. Dikatakan bahwa wajahnya itu sudah tidak seperti manusia lagi. Dan dijelaskan dengan bagaimana penderitaan daripada Yesus. Bahkan sudah dinyatakan waktu dia kelahiran nanti bahwa akan ada nubuatan-nubuatan yang digenapi. Bahkan dalam Injil berkali-kali, dalam beberapa Injil dinyatakan bahwa Yesus akan diserahkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Nah, yang saya ingin bagikan janji kebangkitannya. Tuhan yang berjanji itu bukan manusia. Setuju, boleh katakan amin. Saya ingin bacakan dalam Lukas 24 ayat 6 sampai ke 7. Ia tidak di sini. He is not here. Dia katakan bahwa ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi
Firman Allah ini berkata mengingatkan kita bahwa ingat gak yang dia katakan waktu dia masih ada di Galilea. Artinya bahwa dia pernah janji, dia pernah kasih tahu, dikatakan seperti ini, yaitu bahwa anak manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi sudah dinubuatkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang kekasih, ini sudah dikatakan berulang-ulang dari setiap Injil. Tapi saudara, pada saat itu murid-muridnya juga nggak ngeh, saudara, kalau memang benar-benar ternyata dia akan mati. Dan dia lupa kalau mati itu Tuhannya itu akan bangkit kembali karena sudah berjanji. Dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ini ayat yang lain yang menyatakan juga bahwa memang sudah ada janji, sudah ada satu pernyataan, bahkan sudah ada satu konfirmasi bahwa ini yang berjanji ini bukan manusia, bukan orang biasa, bukan teman kita doang yang kadang-kadang janji dan gak genapi. Saudara bisa lupa atau pura-pura lupa atau memang lupa sama sekali, saudara ya. Jadi firman Allah berkata bahwa juga dalam Lukas 18 ayat ke-31, di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Saudara, Anda garis bawahi digenapi. Saudara, ini sudah berulang-ulang bahwa dia janji akan terjadi, memang akan mati, tapi kemudian akan bangkit kembali dari kematian, dan itu pasti akan digenapi. Saudara yang kasih, ayat 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludah, dan mereka menyesah membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Saudara, jadi saudara bayangkan, ini adalah hal-hal yang sudah berulang-ulang dinyatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, saudara. Dan masih banyak hal yang lain dari Matius 17, Matius 16, semua dinyatakan dengan jelas, saudara. Dalam Markus 8 ayat 31 sampai 32 juga tadi dinyatakan seperti itu, saudara. Dalam Markus 10 juga. Jadi ayat 33 tadi, jadi berulang-ulang, saudara, bahwa memang Mesias itu akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara, yang ingin saya bagikan bahwa saudara, yang berjanji ini Yesus. Yang berjanji ini Tuhan yang luar biasa. Tapi kenyataannya kan murid-muridnya saja waktu dia mati mereka menangisinya. Murid-muridnya saja ketika dia menampakkan diri itu gak percaya. Waktu perempuan-perempuan yang ke kubur, mereka bawa semua rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, untuk kasih rempah-rempah. Dan kemudian mereka ketemu dengan malaikat, mereka sedih karena oh ya, kok mayatnya sudah gak ada. Mereka nangis seperti orang yang putus harapan, dan malaikat bilang memang dia nggak di sini, dia bangkit. Itu pun mereka masih nggak percaya, saudara. Sampai akhirnya mereka melihat secara dengan mata jasmani mereka, dan oh ya, ternyata memang itu Tuhan itu bangkit. Saudaraku yang kekasih, baru mereka lari ketemu orang, kasih tahu bahwa dia bangkit, Yesus itu bangkit. Saudara, ketika berkali-kali memperlihatkan dirinya, saudaraku yang kasih, bahkan Thomas pun dia bilang, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke bekas lubang, ke tempat di mana ada lubang, di situ dikatakan bahwa dia pegang juga tangannya yang ada lubang paku juga, aku tidak akan percaya. Saudara bayangkan, ini murid yang dulu melihat setiap hari mujizat terjadi, tapi kemudian dia kehilangan percaya, dia kehilangan keyakinan, trustnya. Bahkan dia mulai berpikir bahwa oh kayaknya dia bohong. Bukankah kadang-kadang dalam hidup kita bisa punya hati, aduh kayaknya Tuhan ini janji gak benar, kayaknya Tuhan janji hanya untuk orang lain, kayaknya Tuhan janji bukan untuk aku, bukan untuk keluargaku, bukan untuk anak-anakku, bukan untuk hidup aku, tapi untuk hidup orang lain. Sehingga kadang kita capek dengar kesaksian orang, kok dia ditolong Tuhan, kok aku gak ditolong Tuhan, padahal aku udah sungguh-sungguh. Bapak Ibu, janjinya pasti digenapi. Boleh taruh di live chat sebanyak-banyaknya. Janji Tuhan pasti digenapi, dan dia tidak pernah pilih yang ini digenapi, ini enggak. Dia hanya mencari orang yang mau mempercayai bahwa janjinya pasti digenapi. Saudaraku yang kekasih,
Kalau kita memiliki Tuhan dan janjinya selalu pasti Dia genapi, kita tidak akan pernah takut sekalipun ada di tempat-tempat yang tidak ada dasar untuk kita melihat janji Allah digenapi. Karena apa? Kita sudah punya fondasi, yaitu Dia sendiri, pribadinya Dia sendiri. Sebab itu kita pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia. Kadang-kadang Tuhan tidak bekerja persis seperti yang kita pikirkan. Dia menggenapi janji-janji ini dalam firman Allah, janjinya banyak sekali, ribuan, saudara. Dan mungkin yang jadi kenyataan digenapi itu tidak langsung sekalian, tetapi kalau kita percaya, kalau kita pegang janji Allah. Bahkan firman Allah berkata kita bukan hanya pegang, tapi kita melakukan setiap firman Allah. Maka setiap bagian yang Dia janjikan, saudara akan lihat tidak bertangguh, tidak berlama-lama, tepat pada waktunya. Setuju? Boleh katakan amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara divonis dokter dan kau pikir bahwa oh ya, mungkin hanya orang lain yang dijawab doanya. Mungkin aku ini tidak seperti dia imannya. Imannya mungkin luar biasa, saya mungkin imannya kurang. Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, bahkan orang yang rohaninya itu sudah kayak jet coaster imannya. Dia hanya cari orang yang sederhana, yang mau percaya bahwa janjinya pasti digenapi, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa at the end kita baca bersama bahwa kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup. Jadi Anda dan saya tidak menyembah Tuhan yang mati. Setuju? Boleh katakan amin. Anda dan saya tidak menyembah Tuhan yang tidak punya kuasa. Anda dan saya tidak menyembah Tuhan yang tidak bisa buat apa-apa, atau hanya manusia saja yang ada kuburnya. Tapi Anda dan saya menyembah Yesus yang kuburnya kosong dan Dia bangkit dari maut. Bapak Ibu Saudara, nanti hari Selasa saya akan share bagaimana dari apa artinya Paskah, apa artinya kuasa kemenangan yang Dia berikan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bukan hanya oh ya Paskah merayakan, kemudian bawa telur, cari telur dan yang lain, atau hanya datang memang oh ya merayakan buat ngeramein, tapi Anda kehilangan arti daripada kebangkitan Paskah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya ingin bagikan bahwa ada janji kemenangan, ada janji kebangkitan buat setiap kita. Mungkin yang di depan kita saat ini banyak hal yang tidak masuk akal, banyak hal yang memang jauh daripada ekspektasi Bapak Ibu Saudara, banyak kenyataan hidup realita yang tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat yang janji ini siapa, taruh itu dalam hati. Ada satu lagu yang saya pernah nyanyikan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Taruh di sini bahwa yang janjiin kita tuh tidak pernah berdusta. Saudara, taruh di sini bahwa setiap janji yang kita pegang, yang kita baca, yang kita renungkan itu pasti akan digenapi. Hanya kita perlu bersabar menunggu waktu Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Cara Dia, pola Dia, waktu Dia, menitnya, detiknya beda dengan cara kita, dengan pola kita, dengan menit kita, dengan detik kita, sangat beda. Sebab itu Daud bilang sejauh tinggi langit dari bumi, demikian rancangan, your plans oh Lord, rancangan jalan-jalanmu, semua plan-planmu, rencana-rencana Tuhan itu beda jauh. Kadang-kadang kenapa Dia izinkan kita ada di masa sulit terus? Karena memang kita perlu lulus di sana. Kadang-kadang kenapa Dia belum merubah masalah? Karena Dia ingin merubah cara pandang dan mindset kita, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang kalah, yang gampang menyerah. Dan it is not easy. Itu tidak semudah mungkin diucapkan. Dan itu banyak orang juga yang bilang ya tidak semudah. Saya aja share ini tidak semudah dengan setiap hal mungkin yang dialami setiap hari. Tapi yang selalu saya ingat, oh ya sabar, tunggu waktu Tuhan, tunggu janji Tuhan. Karena itu tidak akan berlambat-lambat. Janji Tuhan, Daud bilang itu janji Tuhan itu sangat murni. Murni artinya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, saudara. Jadi benar-benar pure, saudara. Janji Tuhan itu Dia katakan tidak ada perubahan. Dia katakan ya tidak ada perubahan bayangan atau ada hal yang bisa berubah, saudara. Dikatakan dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan itu adalah janji yang murni, saudara. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ya, mungkin ada ibu-ibu yang kemudian berdatang ke counter, memang toko yang memang aslinya, orinya, toko yang memang mewah, toko yang memang
sudah memang ini ya, memang toko beneran di satu mall misalnya, ada ibu-ibu mau beli tas di satu mall yang memang mewah, atau langsung ke mungkin biasanya ke store-storenya yang benar-benar yang store yang beneran. Bahkan ada orang memang sampai ke luar negeri untuk cari tas yang benar-benar ori, saudara. Dan kemudian misalnya saudara-saudara membayar dengan uang yang cukup mahal, tapi kemudian yang diberikan KW1, KW2. Dan saudara dengan aduh luar biasa ya, terima kasih. Saudara sudah lihat ini, oh ini kayaknya nggak asli. Tapi saudara ya udah percaya aja. Ataupun ketika kita lihat, aduh ya udahlah nggak apa-apa, biar saya udah bayar mahal, kalau dikasih KW juga nggak masalah. Saudara kan pasti saudara akan kecewa, akan kesel, akan aduh saya tidak terima, ini pembayarannya mungkin berapa, yang dikasih yang hasil kualitasnya itu yang memang jauh sekali, saudara, yang tidak asli, artinya palsu. Saudara, kita bisa kecewa. Nah, yang berjanji itu Tuhan, dan dia bilang janjinya itu murni, bukan KW. Saudara, bukan asal-asalan, saudara ya, bukan daun lemong, bukan sembarangan, saudara ya. Jadi janjinya ini benar-benar asli, nyata, pure, murni, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Artinya bahwa kalau janjinya saja murni, pasti dia sudah siapkan set waktu terbaik. Saudara, dikatakan janji itu murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi saudara, kalau perak atau emas itu mesti dilebur, dipanaskan dengan api yang semakin panas, sehingga ada emas yang 24 karat, berbeda dengan emas yang biasa aja atau emas yang bohongan. Saudara, perak juga sama. Jadi saudara, bagaimana kita menyikapi bahwa yang berjanji itu Tuhan yang luar biasa, dan yang dia janjikan, janjinya itu murni, bukan KW, bukan kelas bawah, artinya memang yang terbaik, the best, not the second best. Dan kemudian kita hanya diminta untuk percaya bahwa yang berjanji ini tidak bohong. Itu pun tidak diminta apa-apa, just believe. Alkitab mencatat, percayalah maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sebab itu saudara, saya percaya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara mempercayai sesuatu firman Allah, mempercayai suatu janji Allah? Saudara udah berdoa dan terima kasih Tuhan, udah ucapkan, udah deklarasi, udah Tuhan terima kasih, belum terjadi Tuhan terima kasih, Tuhan saya percaya. Saudara yakin lagi, imannya bangkit lagi, dan kemudian tiba-tiba kemudian digenapi. Saudara kaget gak? Aduh Tuhan terima kasih, kok bisa? Baru saya berdoa, pegang, baru saya hampir mau menyerah, tapi saya percaya, kemudian Tuhan buat. Nah, yang Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan, kepercayaan kita bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita tidak berpihak kepada 1-2 orang, tapi kepada setiap orang. Setuju, boleh katakan amin. Yang perlu kita lakukan, kapan? Hari terakhir kita masih datang dan percaya janjinya, ribuan janjinya. Bagaimana kita juga percaya janjinya, tapi Alkitab tidak kita pernah baca. Ada satu statement berkata seperti ini, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu diam dan tidak bekerja kalau Alkitab kita tertutup. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu berhenti bekerja atau Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab doa, Tuhan tidak menggenapi janjinya kalau Alkitab kita tertutup. Bagaimana kita bisa tahu janji Allah kalau kita tidak renungkan, tidak baca firman Allah, tidak berulang-ulang kita benar-benar hidup menghidupinya, saudara. Sebab itu ada bagian kita, ada part Tuhan. Renungkan firman Tuhan, hidupi janji Tuhan. Mungkin apa contohnya? Ketika engkau dikecewakan, ketika engkau disakiti, kita mungkin bisa kaget ya. Tapi kan firman Tuhan bilang forgive. Tapi kita tetap enggak lah, aku memang sama sakit hati. Memang sometimes kita perlu waktu ya, perlu space juga untuk kita. Oh ya, kayaknya saya masih perlu waktu. Tapi kan tidak, ya berapa tahun kita perlu waktu. Kadang kalau kita pengen berkat itu Tuhan turun, atau kemudian janji Allah digenapi, ya kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan mampukan saya supaya saya bisa mengampuni, saya bisa berpikiran positif, saya bisa melupakan, saya bisa, pokoknya semua hatinya Tuhan deh, gitu saudara. Saudara akan lihat Tuhan genapi janjinya. Setuju, boleh katakan amin. Mungkin ada beberapa ketika dokter memvonis, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan saudara, Tuhan terima kasih, tapi saya percaya Tuhan, saya yakin. Saudara, tunggu waktu Tuhan, enggak lama kau akan melihat janji itu digenapi. Setuju, boleh katakan amin. Janji kebangkitan Yesus itu ya dan amin. Dan dia buktikan bahwa penebus kita, dia bangkit dari maut, penebus kita hidup.
Yesus kita bangkit dan Anda dan saya menyembah bukan Tuhan yang mati. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus hidup. Saudara, Dia bangkit. Kalau Dia bangkit, Dia hidup. Dan Dia yang berjanji, Dia akan bawa kita sampai ke surga. Saudara, pegang janji Tuhan. Mulai hari ini, apa yang Tuhan janjikan, percaya, tunggu waktunya. Kita taruh keyakinan kita dan bangga, kagum. Tuhan yang berjanji, Dia hidup dan Dia pasti menggenapinya. Mari kita buka tangan. Bapa, terima kasih. Kadangkala kami ngelihat orang lain dan kami pikir Tuhan hanya menjawab doa orang. Tuhan hanya menggenapi janjinya kepada orang. Sementara kami, saya, dan mungkin sebagian orang, Bapak Ibu yang bersama, kita kayaknya tidak masuk hitungan. Tapi hari ini Tuhan, kami dengar firman Allah, kami dengar janji Tuhan bahwa nubuatan-nubuatan tentang kematian dan kebangkitan itu digenapi. Dan itu kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang menjawab doa, menggenapi janji, tidak pernah berbohong. Itu kami taruh dalam hidup dan hati kami. Mulai hari ini kami akan renungkan janji, renungkan firman Tuhan, hidupi setiap janji Allah, setiap firman-Mu, sehingga kami akan melihat penggenapan itu dahsyat, tepat waktu. Dan kami taruh kepercayaan kami akan melihat kemuliaan Allah. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu yang hadir. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang berbeban, Tuhan tolong mereka. Ada yang mungkin hidup dalam sakit hati, kekecewaan, mampukan kami mengampuni. Ada yang mengalami, ada banyak badai, Tuhan tolong kami dan ajar kami hidup dalam setiap firman Allah dan menghidupi janji Allah. Dan kami pegang setiap rencana, pasti digenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan Revival Worship Church. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan ada kabar gembira karena puji Tuhan, akhirnya Revival Worship Church bisa kembali akan beribadah di hari Minggu Bapak Ibu ya. Kita akan bersama-sama Sunday Revival ya, di APL Tower lantai 36 Saudara ya. Nanti kita akan info nanti kapan akan untuk openingnya Saudara ya. Dan ini kita sedang di masa persiapan. Mohon bantu doa Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, untuk operasional, untuk persiapan semua pekerjaan Tuhan, di mana kami akan segera onsite ya. Tuhan kasih mujizat luar biasa dan kami percaya Tuhan juga terus campur tangan. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu boleh mengirimkan lewat nomor rekening yang tertera di bawah sini. Mungkin kalau saudara ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kami sedang renovasi dan mempersiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan saudara, dan untuk operasionalnya kami percaya lewat Revival Worship Church Injil akan semakin diberitakan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan kita boleh membagikan kabar baik ya, good news. Dan Bapak Ibu pastinya kita boleh nyembah Tuhan secara onsite bareng-bareng. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Kami pelayanan KKR beberapa kota dan melihat lawatan kuasa Tuhan dahsyat saudara ya. Hadirat Allah bekerja dengan luar biasa. Sebab itu selama 3 tahun lebih kami tidak bisa onsite, tapi kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Dia menjawab doa kami yang bertahun-tahun kami berdoa bisa onsite kembali. Dan kemudian Tuhan menggenapi, kami boleh menempati satu tempat di Central Park, dan kita sedang dalam proses renovasi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan juga persepuluhan dan ucapan syukur, dan juga mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat taburan Bapak Ibu Saudara, kami berdoa dari Tuhan akan memberkati. Firman Allah berkata, biar kita menabur dengan sukacita akan mendatangkan kelimpahan. Sekecil apapun yang Anda tabur tidak pernah akan sia-sia, karena Tuhan itu sendiri yang memberkati. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Jangan lupa setiap hari Selasa kita ada malam mujizat. Mujizat, kenapa ada orang tanya kenapa kasih nama malam mujizat? Karena mujizat terbesar yaitu ketika setiap orang mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam malam mujizat, ketika when we worship the Lord, saat kita menyembah Tuhan, Anda dan saya mengalami encounter, Anda dan saya mengalami perjumpaan, dan di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada kehidupan rohani
rohani yang dibangkitkan. Di sana ada anugerah untuk mengampuni. Di sana ada hidup yang diubahkan. Ada kehidupan yang direstorasi karena perjumpaan. Dan mujizat kuasa Tuhan masih terjadi. Mujizat orang yang sakit disembuhkan. Orang yang tertekan, mental illness atau apapun dibebaskan. Kami mendengar banyak kabar orang-orang yang mau bunuh diri di cancel. Orang-orang yang ngalamin mental illness, bipolar bahkan. Dan yang lain mereka ngalamin perjumpaan yang luar biasa. Karena kami percaya kami tidak bisa menolong, tidak bisa menyembuhkan, tapi Yesus sanggup. Sebab itu join us setiap hari Selasa jam 18.30 setengah 7 malam di APL Tower lantai 27 Center Park Mall Jakarta Barat. Tidak perlu daftar, tidak perlu pakai undangan ataupun registrasi, tidak perlu, just come, ajak teman, keluarga. Saudara, kalau ada keluarga yang sakit, ajak saudara. Keluarga yang ngalamin masalah ataupun apapun, ajak. Ada saudara yang ingin bertumbuh, ingin nyembah Tuhan, ingin bersama beribadah dan mengucap syukur, ajak bersama kita beribadah melayani Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa saudara, hari Selasa ini saya akan share tentang kuasa yang dahsyat dari kebangkitan Yesus, arti dari Paskah saudara. Dan saya percaya biar kita sama-sama untuk menyembah Tuhan nanti. Dalam setiap beberapa ibadah di malam mujizat kami melihat hadirat Tuhan bekerja menjamah setiap orang. Bahkan di setiap KKR dimanapun kami melihat kesembuhan. Orang yang tidak bisa jalan berjalan, orang-orang yang mengalami hal-hal yang sulit kemudian ditolong oleh Tuhan. Yesus kita pembuat mujizat. Kita bersama menyembah Dia. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dan sampai bertemu pada hari Minggu. Jangan lupa untuk follow media sosial kami, Revival Worship Church YouTube channel. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Dan juga TikTok Reward Church Official. Dan juga YouTube channel saya Jacqueline Selose Official. Dan juga Instagram maupun TikTok saya Jacqueline Selose. Dan Instagram Jacqueline Selose Official. Semoga setiap tayangan-tayangan kami boleh memberkati Bapak Ibu yang rindu mendapatkan renungan pagi. Karena berkat pagi is back ya. Jam 6 pagi, jangan lupa dipantengin. Dan yang rindu untuk mendapatkan renungan ataupun mendapatkan konseling ataupun ingin didoakan, Bapak Ibu jangan segan-segan menghubungi nomor kami yang ada tertera di bawah. Dan kami rindu untuk menjadi sahabat, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang rindu juga untuk bersama dengan kami melayani dengan Revival Worship Church, menjadi member of Reward Church, Anda boleh mengirimkan nomor yang tertera di bawah dan berkata, saya rindu untuk bersama melayani, saya rindu untuk bergabung, saya rindu untuk menjadi member of Revival Worship Church. Kami sangat welcome dan thank you untuk supporting Reward Church Official, Pastor David Novendus dan saya Pastor Jacqueline Selose. Kita mau ucapin thank you so much selama ini sudah bersama dengan kami, dan bantu share link ini, semoga banyak jiwa diberkati Tuhan. Thank you so much. God bless you. Happy Passover. Salam kemenangan. Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum saya akan berdoa untuk mendoakan saudaraku semua dan melepaskan berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berikan sebuah pengumuman bahwa Gereja Revival Worship Church sudah mengadakan ibadah di tengah minggu ya. Setiap hari Selasa setengah 7 malam di APL Tower saudaraku ya, di lantai 27 Central Park Mall Jakarta Barat. Sekali lagi, setiap hari Selasa setengah 7 malam ya saudaraku, di APL Tower lantai 27 ya, di Central Park Mall Jakarta Barat. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudaraku boleh hadir, ajak teman, keluarga untuk kita sama-sama menyembah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan banyak orang sudah mengalami itu ketika kami sama-sama saudaraku menyembah Tuhan, berdoa. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang yang sakit disembuhkan, rumah tangga yang tadinya retak mau hancur saudaraku akan dipulihkan. Dan kami melihat banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak hal-hal yang hebat yang Tuhan kerjakan atas setiap umatnya ketika kami semua sama-sama menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan, kami tidak bisa melakukannya. Saya Pastor Jacqueline tidak bisa menyembuhkan saudara, menyelesaikan persoalan saudara. Tapi ketika kita sama-sama sepakat menyembah Tuhan, berdoa, kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dan itu yang sudah terjadi. Kami melihat bahkan bukan hanya jemaat Tuhan yang hadir, kami pun mengalami kekuatan yang baru. Kami pun mengalami kesegaran, kan kami mengalami saudaraku kekuatan yang baru daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, berdoa.
hadir Bapak Ibu Saudara, ajak keluarga teman untuk setiap hari Selasa ya, jam 6:30 malam di APL Tower lantai 27 Central Park Mall Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah dalam hadirat Tuhan nantinya ketika kita menyembah dan berdoa kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Juga Bapak Ibu Saudaraku, doakan tidak akan lama lagi Gereja Revival Worship Church akan mengadakan ibadah minggu secara onsite, ya kan? Kita sebut ibadah adalah Sunday Healing, saudaraku. Di situ kita akan sama-sama juga, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan yang baru. Dan supaya di hari Minggu itu kita boleh di-charge lagi, saudaraku, dalam kuasa Tuhan, kita mengalami kekuatan yang baru sehingga kita sanggup menghadapi setiap tantangan yang akan kita hadapi di minggu-minggu depannya. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama di ibadah minggu, maka kita juga akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, terus dukung dalam doa, karena tempatnya sedang dipersiapkan. Tempatnya nanti doakan ada di APL juga, Saudaraku, Tower. Nanti kita akan umumkan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, doakan supaya semua persiapannya, apa yang dibutuhkan, Saudaraku, dukung dalam doa supaya semuanya boleh tersedia. Baik itu nanti semua yang dibutuhkan, sound system, alat musik, dan segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, doakan supaya semuanya boleh ada dan supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan begitu indah untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang ingin, saudaraku, menabur buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship Church, saudara bisa mengirimkan ke rekening ya, yang bisa lewat QR yang tertera, juga ada nomor rekening yang sudah tertera juga. Saudara bisa mentransferkan supaya, saudaraku, lewat taburan saudara, pekerjaan Tuhan itu yang ada di Revival Worship Church, saudaraku, boleh berkembang dan nama Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih untuk setiap taburan saudara. Saya percaya apa yang saudara tabur, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa hamba-Mu layak untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.